Dulu orang mengatakan gak mungkin orang kayak Pak Jokowi bisa jadi presiden. Tapi ternyata apa? Ketika orang bilang Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi nyatanya Allah berkehendak. Hari ini Pak Jokowi tercatat sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia. Buktinya apa? COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat keluar dari pandemi. Dan hari ini Indonesia menjadi macan Asia. Termasuk ekonomi yang paling baik di dunia. Kenapa? Jasa dari seorang Presiden Jokowi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Laturi pinarak maling semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian akbar sedulur Mas Hernanda yang bertempat di lapangan sepak bola Gliyut Ngelimut Desa Donoharjo, Kecamatan Gonoharjo, Kecamatan Ngelimbangan, Kabupaten Kendal yang berbahagia. Bapak Ibu warga masyarakat Ngelimbangan Kendal rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Ngelimbangan, I love you. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya atas izin Allah bisa bersama-sama satu acara
yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga hadirlah di lapangan ini wajah-wajah bahagia. Kenapa wajahnya bahagia? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Siapakah yang ditunggu? Aku. Malam hari ini, alhamdulillah, acara ini akan menjadi salah satu yang ditampilkan di acara TV saya, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Lah krunya masnya ini, Jalan Dakwah Gus Miftah, sama yang di belakang itu, BTV. Tepuk tangan untuk BTV. Ibu bapak yang saya muliakan, terima kasih Mas Hernanda atas pelayanannya kepada semua yang hadir. Saya tadi masuk dari bawah susah amat. Sudah jalannya sempit, bakulnya banyak. Mobil saya digebrak-gebrak. Gus, buka Gus. Saya pikir apa yang dibuka? Apa nih Bu? Sarungnya Gus. Perjalanan yang luar biasa. Terima kasih Mas Hernanda. Pesan saya cuma satu, supaya penampilanmu lebih keren. Perutmu jangan terlalu besar. Karena cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil. Kursi ini digelimpang-gelimpang kayak ngapa tuh? Lah, ya ora ono manfaate to. Umpel-umpelan ya ora apa-apa nggih. Pembatasnya kok ngenyek banget, kursi dimbruk iki lah yang ngenyek banget tapi. Kamu jangan sia-sia dengan kursi. Di situ kursi dirobohkan, padahal Mas Hernanda bikin pengajian untuk cari kursi. Ya. Oh. Niku bapak-bapak seneng kono daripada jerabing lungguh ning kene ora apa-apa. Rene. Ora apa-apa. Oleh sing ora ngolehi sapa. Kayak mbok-mbok kayak maju kene ya ora apa-apa rene. Santai mawon. Ora apa-apa. Lek rasa mak sempriti bene wae jarke wae. Ora. Karena yang di belakang yang belum maju masih banyak. Ini lapangan apa Mas Hernanda? Sepak bola. Tapi belum jadi apa? Baru buat ini. Ayo sudah duduk Bu. Dah boleh maju tapi duduk. Kenapa Bu? Ketutup sound system. Ora urun ngatur-ngatur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Artinya tugas pokok manusia ada di dunia itu untuk ibadah. Ibadah sendiri dibagi menjadi dua. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah Allah perintahkan, sudah termasuk ketentuannya. Seperti sholat, puasa, haji, sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ketika amal dan perbuatan kita mengandung kebaikan, hampir semuanya bisa dipastikan itu adalah ibadah ghairu mahdhah.
Maka di dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya saya itu punya prinsip. Saya itu hidup seperti kereta api. Tetap berjalan di atas relnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan, ada yang menghalangi, rintangan, tabrak. Selama kita berada di atas rel. Makanya orang hidup itu hanya dengan 3T. Apa mas? 3T. Apa itu 3T? Tekati, tekuni, telateni. Iling-ilingan. Tekati, tekuni, telateni. Makanya memang benar modal yang paling besar adalah nekat. Kowe mbiyen lahir wis sugih apa cek kiri? Wong tuamu sugih apa kiri mbiyen? Biasa, Pak. Oh biasa. Jualan nasi apa? Jualan apa? Nasi. Nasi. Wong-wong ki lucu. Bu, kenapa kok jualan sego goreng untuk mencari sesuap nasi? Lah ya goblok to kuwi. Dodolan sego nggih golek sego. Tapi bakal sego goreng ki lucu. Wong sego wis mateng kok sik digoreng. Minyak larang. Saya paling malas kalau beli mie ayam. Saya kemarin beli mie ayam, nggak ada minyak, tinggal ayamnya. Saya tanya kok nggak ada minyak bu, mumpun ditutuli ayame. Modal nekat. Ibu bapak yang saya muliakan, tapi saya tahu, mesti bapakmu lah dodolan sego, ora tau dihitung. Dihitung ya kesuwen kok siji, loro. Wong Jawa ki keren nggih. Satu piring namanya nasi, kalau cuma satu namanya opo. Sing jero irung jenenge Ibu bapak yang saya muliakan, saya sampaikan begini. Kerja itu ibadah. Rezeki itu jatah. Kere itu bukan dosa. Kaya itu tidak wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dewe. Tetaplah semangat. Kula wangsuli cara bahasa Jawa nih. Tekati, tekuni, telateni. Kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah, kere ora dosa, sugih ora wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dewe. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Di zaman yang serba modern seolah-olah kaya itu menjadi wajib. Sehingga ketika kita melihat seseorang, barometer kesuksesan itu pasti dilihat dari hartanya. Saiki Hendra ke wis duwe apa, Hernanda ke wis duwe apa. Yang dilihat itunya, mobile wis piro, omahe kaya ngopo. Sehingga seolah-olah sukses itu mesti terkait dengan harta. Saya enggak sepakat. Saya punya teori Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kalau Anda beli gorengan itu pasti dapat lombok. Tapi kalau Anda beli lombok belum tentu dapat gorengan. Ayo iling-ilingan. Lak tuku gorengan mesti entuk lombok. Tuku lombok ora entuk gorengan. Jarang tau tuku lombok. Pak, Bu, tumbas lombok sekilo. Enggak kula bonusi tahu tempe mboten enten. Tapi lah tuku gorengan rasa njaluk mesti diwenehi lombok. Itu menunjukkan apa? Orang kalau fokus ke masalah agama, dunia pasti ngikut. Tapi kalau orang fokus dengan urusan dunia, dia tidak akan pernah dapat akhirat. Maka kewajiban kita hidup itu sak madya nglakoni le. Kenapa? Karena manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Lemune. Ya dimanggake monggo Gus, meneng wae. Santet meteng wae.
Panggungnya gede, kiyaine ganteng, kopine gelas angkringan. Kere. Ya kudune ya cangkir sing apik, gelas angkringan. Niki lak teng Yogya sakmeniki regane 5.000. Berarti cangkeme kiai ini regane 5.000. Ning kene pira le? 3.000. Ternyata luwih murah cangkemku ngono. Ibu bapak yang saya muliakan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Kamu udah nikah belum? Oh belum. Bungkus. Ganjel to matamu diganjel. Saya pikir pelan-pelan Pak Sopir. Ternyata pelan-pelan kamu mencintaiku. Lah wong ngaji kok malah disuguhi mangane kepiye to goblok. Mos aku pengajian karo ngene ora antes. Kamu mau? Miskin. Sabar ngaji dhisik. Ibu bapak yang saya muliakan. Kenapa saya itu enggak setuju kemudian dunia itu jadi ukuran keberhasilan seseorang? Ada satu falsafah yang berbeda antara orang dulu dengan orang sekarang. Kalau zamannya bapakmu mbiyen Mas Hernanda, itu orang tua dulu kita punya falsafah begini. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kenapa? Karena orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan, paseduluran. Ora ono panganan ora popo, sing penting anak bojo putu iso ngumpul. Sekarang terbalik, Bu. Kalau dulu mangan ramangan sing penting kumpul, saiki diwalik. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Jadi kalau orang dulu mengutamakan kekerabatan, wong saiki mementingkan panganan. Bedanya nomor ini. Maka dulu coba Anda lihat kalau punya bapak, ibu punya anak 5, itu bikin rumahnya ya nggak jauh-jauh. Cuman di depannya, di belakangnya, di sampingnya. Nggak ada makan, nggak ada urusan, yang penting kumpul. Kekerabatannya ada, tetapi isinya tidak ada. Tapi mohon maaf, keluarganya bahagia. Kalau sekarang orang lebih berpikir ekonomi. Gak kumpul gak masalah, yang penting semuanya bisa makan. Makanya kadang-kadang tinggalnya jauh-jauh. Kenapa? Karena yang dia prioritaskan adalah makanan. Maka kemudian yang terjadi apa? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan. Sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Kurang lirik kowe lah, kurang lirik kowe. Saya dulu itu lebih gemuk daripada Mas Hernanda. Berat badan kamu berapa, Le? 90. Saya dulu berat badan saya pernah sampai 108 kilo. Ini kalau saya duduk di kursi ini penuh. Perut saya besar. Jadi penampilan saya kayak preman Tanah Abang. Nah, 108 kilo. Kenapa saya termotivasi untuk kurus? Gara-gara teori yang awal tadi. Wong lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling mung kaya pentil. Hernanda jawab, nggih Bah, tapi kaya pentil tronton. Tetep wae cilik, lato-latone kisut. Mengkeret. Apa meneh adem-adem kaya ning kene iki. Hilang matamu, hilang. Nah. Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Gue tak untal loh gue. Nah, artinya apa? Memang secara perkembangan zaman
Hari ini untuk hidup itu lebih mahal biayanya dibandingkan zaman saya dulu kecil. Dulu saya sekolah itu uang sakunya cuma 25 rupiah. Paling pol 100 rupiah. Anak sekarang uang sakunya berapa le kamu sekolah? 5.000, 10.000. Coba, dulu saya 25 rupiah sudah bisa beli pecel sama dawet. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang uang 5.000 aja anak sekarang dikasih uang 5.000, kok cuman segini? Ini menunjukkan apa? Zaman memang sudah berubah, tetapi iman dan keyakinan kita tidak boleh berubah. Kita hidup di dunia ini mohon maaf, sama dia melaku mawon, menjalani saja. Karena memang kewajiban kita itu ikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka kenapa saya sering mengatakan fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah itu mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan untuk berhasil. Kalau itu terjadi, santai, kowe nyalon DPR. Kowe dadi ya kowe kersane Gusti Allah, ora dadi berarti wong sakmene mbane ora ana sing nyoblos awakmu. Mila niate kowe ngene iki ngaji wae. Dicoblos yo alhamdulillah, mereka enggak nyoblos kebangetan. Saiki dadi pemimpin sing apik iki gampang kok. Sing penting nyenengke rakyate. Ora gawe susah rakyate. Hadirlah di tengah masyarakat sepanjang tahun, jangan hanya ketika mau pemilu tok. Setuju? Rungokno kupingmu. Nah, fokuslah kepada proses. Bagaimana cara fokusnya? Yang pertama punya tekad yang kuat, punya niatan yang besar. Orang besar itu berangkat dari mindset yang besar. Leta kandani. Saya sering mengatakan apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Anda mungkin mengatakan, saya tinggal ning desa ngene Gus. Apa saya bisa jadi orang besar? Sejarah mencatat orang besar justru lahir dari desa. Kalau ngomong desa Mas, tempat saya lahir di Lampung, itu satu kecamatan yang paling terkenal dengan malingnya. Yang paling terkenal dengan perampoknya, begalnya. Namanya Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Itu nggone maling. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah lahir di mana? Saya lahir di Lampung. Lampungnya di mana? Jabung. Masa Jabung ada kiai? Itu kan tempatnya maling. Tapi faktanya kemudian apa? Banyak orang yang justru lahir dari pedesaan. Pak Harto dari desa. Pak Harto itu lahirnya di desa. Menjadi presiden 32 tahun. Kalau ibu-ibu mengatakan, Gus saya hanya tinggal di desa, apakah saya bisa jadi orang besar? Kalau kamu tidak bisa jadi orang besar, kamu mau bekerja, mau berdoa, anakmu jadi besar. Amin. Makanya ibu-ibu duduk di situ ikhlas. Walaupun gak ada lemek, gak ada terpal, gak ada kloso, gak ada tikar. Sudah duduk apa adanya. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body. Silite gatel kelebon wedi. Kelebon suket. Pantesan mbok-mbok kan mau kukur-kukur silet. Lah. Tekad itu berangkat dari niat. Maka untuk menjadi orang besar ditata niatnya. Kalau kemudian niat kita baik, gak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Contohnya Pak Jokowi. Dulu orang mengatakan gak mungkin orang kayak Pak Jokowi bisa jadi presiden. Tapi ternyata apa? Ketika orang bilang Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi nyatanya Allah berkehendak. Hari ini Pak Jokowi tercatat sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia. Oh.
Buktinya apa? COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat keluar dari pandemi. Dan hari ini Indonesia menjadi macan Asia. Termasuk ekonomi yang paling baik di dunia. Kenapa? Jasa dari seorang Presiden Jokowi. Dari Solo, dari Jawa Tengah. Dulu seolah-olah kalau jadi presiden itu penampilannya harus gagah. Harus anaknya orang top. Penampilannya keren. Ternyata teori itu dimentahkan oleh Pak Jokowi. Betul? Ternyata ketika saya tanya rahasianya di mana, Bu? Rahasianya ada pada ibunya. Ibunya Pak Jokowi itu ahli tirakat, puasa Senin Kemis seumur hidup. Mbokmu sing ndi? Halo. Gayane ngene tak pikir sungkem karo aku. Bono pamer gelang. Aku baru sadar. Kamu gemuk itu lumrah. Ternyata asalnya dari sana. Keturunan apa? Oh, keturunan. Bapakmu yang mana? Almarhum. Oh, udah almarhum. Podo matamu podo gitu. Bukan podo, berarti Mbok Hernanda rondo. Ngono lho. Bungkus. Mbokmu umure piro? Bungkus, mun ketemu rondo bungkus. Nyatane ya rondo iso sukses gede-gede ke anake nggih napa mboten? Kadang-kadang manusia itu otaknya lucu, Pak. Ada suami istri, anaknya banyak, suaminya mati. Kita mengatakan dengan gampangnya, bapaknya suaminya mati, besok anak-anaknya bagaimana? Kowe iki salah. Anaknya hidup itu bukan karena dia punya bapak, tapi karena Allah berkenan untuk menghidupi. Makanya di awal tadi saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya itu bisa hadir di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya dimampukan oleh Allah. Jenengan ngundang saya itu karena Allah menutupi keburukan saya. Asli nih. Oke ya ini lonte aja. 50 matamu 200 yang paling murah kok 50. Murah meriah. Ya karena Allah mampukan. Manusia itu kelihatan pandai, Pak, karena bodohnya ditutupi sama Allah. Kelihatan baik karena buruknya ditutupi oleh Allah. Kelihatan terhormat karena hinanya ditutupi oleh Allah. Makanya kita gak boleh sombong. Kita tuh gak boleh, Mas, meremehkan orang. Kayak sesuk. Coba dilihat. Kalau dulu Pak Sigit Kapolri itu, zaman di Solo gak baik-baik sama Pak Jokowi, mungkin gak jadi Kapolri. Tapi ternyata Pak Sigit dengan Pak Jokowi ketika di Solo, yang satu wali kota, yang satu Kapolres. Ini hubungannya baik. Kemudian Allah takdirkan yang satu jadi presiden, memberikan syafaat kepada Pak Sigit jadi Kapolri. Itu artinya apa, Le? Kita itu anti menghina orang lain, gak boleh. Makanya kalau saya punya prinsip, Bu, lebih baik saya dihina daripada saya menghina. Lebih baik saya dibohongi daripada saya bohong. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu, betul? Makanya kalau ada santri jamaah datang ke pondok, Pak Kiai kula ditipu, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah, luwih apik daripada awakmu nipu. Tak takon karo wong wedok. Wong lanang karo wong wedok itu banyak, bohongnya lebih banyak mana? Yang kanan diem dulu, tak tanya yang kiri. Wong wedok, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana? Laki-laki, sing kene tak takoni. Wong lanang, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana? Wedok. Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan.
Soal ati le, wong lanang akeh ngapusine tak kandhani. Wong lanang iki kurang ajar, ning dalan delok cewek ayu akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh." Tapi kalau soal penampilan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Delokan ki lho. Soal diri penampilan. Orang masalah kuwi li, aku kadang-kadang nggak bisa membedakan. Kuwi rai apa papan karambol. Lah didelok saka kene ya Allah, alis apa galengan? Alis saja mas, itu menunjukkan bahwa perempuan tuh nggak bisa diatur oleh laki-laki. Alis ki gaweane Gusti Allah. Dikerok, dilukis dewe. Seolah-olah lukisane luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ireng. Sing jilbabe coklat insya Allah lebih parah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mindset harus kita tata besar, makanya punya tekad yang kuat. Itulah kenapa Imam Abi Dawud mengatakan hadis yang paling penting itu adalah innamal a'malu bin niat. Apa? Innamal a'malu birai. Cangkemmu ngawur. Wae ting tresno jalaran sangka buka. Wae ting tresno jalaran sangka ra ana liyane. Innamal a'malu biniat. Orang besar itu berangkat dari tekad, yang pertama adalah niat. Saya dulu kalau nggak ada niat bu berat. Mau sekolah nggak ada biaya, mau kuliah nggak diragati. Tapi saya punya tekad. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Saya berangkat ke Jogja dari Lampung, saya asli Jawa tapi lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena santri saya itu banyak datang ke pondok dalam keadaan mabuk, bapaknya sopo yora ngerti, mboknya sopo yora ngerti. Saya berangkat ke Jogja, saya matur sama ibu saya. Makanya kemarin saya itu pas haji nangis betul. Saya bisa memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya sama istri saya. Jarang-jarang anak bisa memberangkatkan orang tua dan mertuanya. Awalnya saya memberangkatkan bapak ibu saya. Sudah daftar, saya ingat saya masih punya mertua. Untung istri saya cuma 1. Coba kalau 4, mertuaku oke banget. Tambah mbahmu tambah. Aku nggak mau. Aku takut. Si jiwa bojomu. Mas Hernanda bojone piro? Loro, matamu loro itu loh. Oh apa? Bojomu langsung bertanya-tanya. Gue mulai perang delok wae iki. Sabar, Dok. Yang dikatakan oleh mereka sumpah itu benar. Benar-benar salah. Saya bilang sama ibu saya, Bu, terima kasih ya. Dulu ibu mengizinkan saya untuk berangkat ke Jogja. Di Mekah itu ibu saya tanya, Bu, anak ibu kan 5, yang 1 meninggal dunia. Lanang kabeh Pak. Bapak ibu saya itu anaknya 5, pendowo 5. Tapi yang mati 1, mas saya nomor 2. Jadi saya itu hidup nomor 3. Saya masih punya adik 1. Delalah, anaknya 4 ki sing dadi wong cuman saya sendiri. Yo tegese ora kok munyuk no yo ora cok itu loh. Saya kisah di sawang ngono lho cah ngono lho. Mosok berarti liyane munyuk Gus cangkeme iki lho. Kok kowe munyuk-munyukke dulurku. Kan aku jadi tersungging. Kok aku keselungguh tak ngatek entuk ra iki. Enggak jadi.
Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Aku nggak mau berdiri, nanti aku duduk kamu lihat wajahku. Aku berdiri kamu lihat sarungku. Sarungku apik ya. Gue tak tapuk cangkemmu loh gue. Aku mumet aku ngaji ning kene gini. Cangkemnya cerewet-cerewet. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Gak bahaya tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Mbak Waronya belum datang ya? Oh sudah. Neng omahmu? Sorry, kamu sama Waro beda pemikiran. Kamu mikir Waro, Waro mikir aku. Ya. Santai wae le, cinta ditolak, Bandungan masih bukaan. Kamu tahu Mbak Bandungan itu jualannya apa? Kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa manukmu? Saya ketahui. Kok bola balik saya ketahui tenan apa cakap ya? Kok murah men? Nah, yang pertama niatnya harus kuat. Maka saya dulu berangkat ke Jogja, ya sudah berangkat. Saya bilang sama ibu saya, Bu, kula budal teng Jogja nggih. Mangkat le. Oh, ibumu rasa nyangoni le. Mboten napa-napa Bu, ora usah disangoni. Kula tak mangkat. Ibu ndongake kula mawon. Lah ibu saya cerita kemarin di Mekah. Setiap hari lahirmu le, ibu itu puasa. Saya lahir hari Minggu, hari Ahad. Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibu saya itu puasa. Lah, kakak dan adik saya itu setiap hari lahirnya ibu itu lupa puasa. Ternyata bener Pak, sing dadi sing diposoni. Masku lahir gak pernah diposoni, adikku lahir gak pernah diposoni, saya lahir diposoni. Dan ternyata yang terjadi apa? Anak yang mendapat tirakat dari orang tuanya itu beda dengan anak yang tidak mendapatkan tirakat dari orang tuanya. Makanya ibu-ibu mohon maaf kalau punya anak ditirakat ibu. Hari lahirnya ibu-ibu puasa, habis sholat di Fatihai di sholawati. Itu keren. Anaknya tidur pegang kepalanya di sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku sukses. Al-Fatihah. Mandi. Mandi bu. Bapak-bapak juga seperti itu. Punya istri cangkemnya cerewet. Gampang turu cekel cangkemnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muka-muka bojoku cangkemnya cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Tak kasih contoh hebatnya orang tirakat Pak. Aku lak selawatan ono sing ngiringi ra iki. Sing ngiringi ya orang teko. Wala ciloko iki. Atajak selawatan sing ngiringi orang teko. Mosok jadi nganggo cangkem, tak tung, dut ora pantes. Ternyata belum datang. Saya mau cerita tirakat ben supaya tekadmu kuat. Saya punya jamaah di Boyolali. Boyolali itu kan terkenal Superboy. Susu perawan, susu perah Boyolali kok susu perawan. Enggak bahaya, karena laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1, su. Kalau 3, susu. Kok tambah A loh. Ini Pak, ya tak ngadeg. Moga-moga kata aku ram lotrok. Iki sing nyekel piano ya urung teko. Wah, lagi jalan. Apa? Sarungnya hati-hati. Lah ngopo? Melotrok matamu ki melotrok. Ora mungkin. Kan sarungku bagus. Apalagi isinya.
Tak nyedak awakmu gini. Cerewet tak. Lah. Tak ceritani. Apa meneh? Wis mulai aku mulai cerewet wae wong kene. Saya mau cerita bagaimana tirakat orang tua itu dengan tekadnya bisa menjadikan anak baik. Di Boyolali itu ada satu keluarga Bapak Ibu. Pekerjaannya hanya tukang perah susu sapi. Karena susu perah Boyolali. Dia itu keren. Kerennya di mana, Gus? Setiap kali masuk kandang, dia wudhu dulu. Begitu masuk kandang, sapinya dikeluarkan, dia mulai memerah susu sapi dengan membaca sholawat. Anda tahu, dengan tirakat yang secara istiqomah dan konsisten dia lakukan, anake papat dadi wong kabeh. Gara-gara apa? Konsisten memulai pekerjaannya dengan wudhu, dan ketika dia bekerja konsisten dengan sholawatnya. Begitu nyekel susu sapi disolawati. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Diterokke mung setetok. Wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam sat. Coba. Nyekel susu sapi sholawatan. Lah bojomu nyekel ora tau sholawat. Mila nyuwun sewu. Gedene anak sesuk dadi kaya ngopo, kuwi tergantung tekate wong tuwa. Mila jenengan Bu sing lenggateng mriki nyuwun sewu, diniati, ditekati. Niki tirakat sesuk anakmu dadi wong gede kabeh. Amin. Lho. Umpama kaya saniki Mas Hernanda dadi anggota DPR. Bukan semata-mata karena dia hebat. Mungkin mbokne mbiyen yo duwe tirakat. Senajan to ya lemu. Loh. Kita enggak pernah tahu mbiyen mbokne iki mbungkus sego kira-kira ndonga apa. Nggih napa mboten, Bu? Enggak mungkin enggak. Saya itu punya teman dulu, Pak. Kalau bikin bakso, beliau penjual bakso. Setiap kali gelintiri bakso niku sekali gelintir sholawat. Sallallahu ala Muhammad pluk, sallallahu ala Muhammad pluk, sallallahu ala Muhammad pluk. Bakso ne laris. Begitu tiba tengah anake ra tau tirakat, ra tau sholawat. Tutup. Ini menunjukkan apa? Dongane wong tua niku penting. Malih, contoh. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikenal dengan nama Imam Hambali. Imam yang terkenal itu kan ada 4. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Di Indonesia ada lagi satu yang terkenal, Imam Samudra. Tukang ngebom zaman biyen. Wong wis mudhar saiki. Mbuh ketemu bidadari apa setan radong aku. Niki Imam Ahmad bin Hambal nyuwun sewu. Satu ketika dia pergi ke sebuah daerah. Sampai daerah itu sudah kemalaman Bapak Ibu, akhirnya tinggal di masjid. Orang yang berada di masjid itu nggak tahu bahwa yang datang ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah sholat Isya, beliau tidur di masjid, diusir Pak. Pak, Anda nggak boleh tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Demi Allah saya paling gak suka dengan masjid yang takmirnya melarang orang tidur di masjid. Saya sekarang banyak masuk Pak, kalau saya kebelet pipis. Itu lebih suka mampir pom bensin dibandingkan masjid. Kenapa? Karena banyak masjid yang ditutup. Alasannya apa? Takut ada maling masuk. Saya bilang kalau ada maling masuk masjid itu bagus. Maling wae gelem mlebu masjid, masa awakmu ora? Berarti kowe kalah karo maling. Masuk akal? Ayo.
ada kejadian di Jawa Barat. Ada anjing masuk masjid. Orang marah-marah. Diasar asu. Yoncen asu kok. Kalau saya mohon maaf. Saya ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Asu wae mlebu masjid. Mosok wong limbangan. Ora berarti kalah karo. Nek kowe ngomong asu aja ndelok aku. Asu karo merentang asu. Kamu tahu bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Di Amerika anjing seperti teman. Di Indonesia banyak teman seperti Milola awakmu pengen ngelek-ngelek aku takono koncoku. Soalnya yang paling pinter ngelek-ngelek aku biasanya konco dhewe. Imam Ahmad bin Hambal diusir. Pak keluar dari masjid. Akhirnya beliau tidur di serambi masjid. Masih diusir lagi. Pak kamu kok ngeyel? Nggak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa kamu tidur di serambi masjid? Takmir itu kadang-kadang kenapa nggak boleh tidur di masjid? Khawatir Gus, nanti waktunya sholat gak bangun. Saya mah seneng. Kalau ada orang tidur di masjid waktunya sholat gak bangun, gampang disolatkan sekalian. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini keluar Pak dari masjid. Di tengah jalan ketemu penjual roti. Ditanya sama penjual roti, Pak sampean siapa? Saya musafir. Dari mana Pak? Saya dari jauh. Saya tidur di masjid diusir, di serambi masjid diusir. Apa kata penjual roti ini? Pun Pak jenengan nginep di tempat saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang penjual rotinya tidak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hambal. Nginep di rumahnya penjual roti. Dikasih kamar, dikasih makanan, dikasih minuman. Karena penjual roti tahu. Ciri orang beriman itu adalah memuliakan tamunya. Makanya ibu-ibu kalau ada tamu tolong dimuliakan. Duwene wedang tamune diwedangi. Duwene kopi tamune di kopi ini. Duwene susu tamune di gaweke susu. Susoni. Masa ya nyoh ngono. Kaya aku ingin ngaji. Munggah panggung iki dicetol Bu susu nyok. Arep tak bales rondo. Ra sido aku. Wong sing dijawet aku kok cabul iki lho. Kula iki pengajiane kok wadah pengalaman aneh-aneh. Sing lucu ning Jawa Timur banser le. Aku mudhun kok mobil diamanke karo banser. Kudune iki lak ngawal kiai sing diamanke jamaahe. Ora kiai ini. Aku dipiting dulu. Ayo Gus tak amanke. Lagi bajingan ki aku kena malah aku ki lho. Iso modar munggah panggung ki aku. Iki kiai apa tersangka maling pitik aku ngono. Dingenekke apa ngono. Kadang-kadang nang liwati jamaah wis dijiwit, dijambak, dicetol, bokongku diciwel. Kan aku jadi ingin gebuk ndase gitu loh. Akhirnya orang ini menjamu Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata penjual rotinya tidak tidur Bu. Membuat adonan roti dan membuat roti yang akan dijual besok harinya. Dilihat sama Imam Ahmad bin Hambal. Mulutnya sang penjual roti ini nyuwun sewu. Selama membuat adonan roti cangkeme umi. Langsung Imam Ahmad bin Hambal mikir, kayak gawe roti kok cangkeme umi sing diwaca apa? Jangan-jangan mantra saka Samsudin. Dilihat sampai dini hari masih kumak kamit. Didatangi sama Imam Ahmad bin Hambal. Pak, loh kok jenengan belum tidur musafir? Saya melihat dari kamar. Selama Anda membuat roti kenapa mulutnya kumat kamit? Ternyata sang penjual roti mengatakan apa? Dari dulu sampai hari ini selama saya membuat roti, mulut saya tidak pernah berhenti untuk membaca dzikir. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat tasbih. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat takbir. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat tahmid. Saya tidak pernah berhenti bersolawat. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal. Ada enggak bedanya kamu bikin roti membaca dzikir sama enggak? Beda Pak.
roti saya laris, rezeki saya lancar, doa saya semuanya dikabulkan oleh Allah. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, musafir ini, ada nggak doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada Pak. Apa yang belum dikabulkan? Saya itu ngefan, mengidolakan seorang kiai. Saya minta berdoa sama Allah supaya saya ditemukan dengan orang ini. Tapi sampai hari ini saya belum bisa ketemu. Ditanya sama musafirnya, kamu mengidolakan siapa? Saya mengidolakan imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Tapi sampai hari ini saya belum bisa bertemu. Apa yang disampaikan oleh musafir? Pak, selamat. Perkenalkan, saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Gara-gara apa Bu? Dikirnya, wiridnya. Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa lisan yang terjaga akan mempermudah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kok kita minta sama Allah banyak ditolak? Jangan-jangan selama ini mulut kita tidak terjaga dengan wiridnya. Makanya saya itu heran banget dengan Habib Lutfi. Kalau habis subuh jam 5 sampai jam 10 wirid gak berhenti. Zaman saya dibully gara-gara saya ceramah di gereja. Saya datang ke kamar beliau. Jam 5 sampai jam 10. Kullayaum. Tiap hari beliau dzikir. Saya tanya, bah, jenengan kan orang hebat. Ibadahnya banyak, sodakohnya banyak, amalnya banyak. Kok masih mau wirid, kenapa bah? Jawaban beliau apa? Saya itu mursyid thariqah. Kenapa saya banyak membaca wirid? Untuk nambal. Mungkin murid saya ada yang kurang membaca wirid. Ditambal sama Habib Lutfi. Lah awake dhewe muride kelas sing mung mat kolamcing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Langsung malaikatnya jawab, wis tahu. Makanya Bu, sekecil apapun dijaga coba. Sholawati ibadai. Wis yo, senajan ora ana musike sholawatan yo. Mau sholawatan? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Rondo kempling mbahmu. Lah awakmu seneng campur sari tak nyanyikke kae lagune Didi Kempot, stasiun balapan. Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae lho kaya kowe. Apok ra kowe. Lah ora ana musik kok memendasku ya aku. Tak pikir mau bareng karo Mbak Woro ngiringi ngono. Bono Mbak Woro cek dandan. Itulah perempuan ribet banget. Lah kaya cacahku ya simpel les. Kaya Hernandawi simpel, baju siji, peci siji, katok siji, paling ra sempakan. Gondal gandul mbahmu. Kaya ngono le sak dibojo. Sing lanang nyeluk sing wedok gondal. Sing wedok nyeluk sing lanang gandul. Jadi panggilannya keluarga gondal gandul. Kirupane kaya Kipli lho ya Allah. Ayo selawatan nganggo cangkem ora sanggo musik ya. Ya. Ya ora penak. Wis rasido ora usah lah no. Nurut apa bener mbake bener kae. Sing ra penak cangkeme meneng modar ya kowe ayo kowe. The power of mak-mak wis muni. Ini manusia klaster terkuat di muka bumi. Lah wong wedok karo wong lanang kuat ndi? Wong wedok. Wong wedok nggawa gunung lore disangga dhewe. Wong lanang nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Rupane Kipli. Ya, selawatan nganggo cangkeme. Ya Rasulullah. Boyo sing semangat. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Aku sing kesel semangat kok. Aku wis seminggu rung mulih lho. Iki kok cek akun mangkat ning Ungaran. Baru sesuk mulih, awan aku sok ngaji ning kafe, sorene ning Sarkem. Aku udah lama nggak menjumpai londe-londeku di sana. Lha wong nyatane sing sabar ya mong aku malah cangkeme Sherlock mbahmu.
Aku mumet cah kene iki. Ngomong lonte Sherlock. Kowe ngerti fungsine tongkatku ki apa? Sing njaluk Sherlock sarkem tak gebuk karo yo. Ya wis yo. Moga-moga kanthi selawat yang kita baca berkah untuk keluarga kita. Amin. Semoga yang datang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah disolusikan, yang jomblo segera dinikahkan. Ada jomblo di sini? Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin ki rondo gitu. Aku maunya kayak sama Gus Miftah. Moh. Emangnya aku cowok apaan? Karena aku bukan cowok murahan. Emangnya dia Kipli.